Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama merasakan nikmatnya berada di bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menjadikan bulan ini adalah bulan ampunan. Lalu apa hubungannya dengan kisah pada hari ini? Ini mana ada satu kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan dua sahabatnya untuk meminta doa kepada satu orang yang dimana orang ini tidak dikenal di dunia, namun namanya itu terkenal di alam langit. Sebut saja adalah namanya mungkin kita sering mendengar, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW ketika itu memerintahkan para sahabat dan juga terutama kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali untuk meminta doa kepada orang yang Nabi Muhammad SAW sebut. Yang dimana orang tersebut tidak disebutkan namanya, siapa namanya ya Rasulullah. Dibahasakan, hai Umar, hai Ali, atau wahai orang-orang yang beriman, jikalau seandainya engkau menemui seseorang yang berasal dari Yaman, maka temukanlah yang dimana terdapat satu tanda berwarna putih di telapak tangannya, dan mintalah doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang tersebut. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Sekilas orang ini mintakan doa ini bernama adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seseorang yang tidak memiliki harta kekayaan, akan tetapi ia memiliki sesuatu hal yang paling kaya, yaitu adalah iman di dalam dirinya. Iman terhadap dirinya, dan juga ia memiliki satu kekayaan lagi, yaitu adalah kebaktiannya kepada ibundanya. Dia merupakan seorang anak yang saleh, ini mana diceritakan, diriwayatkan bahwasanya tatkala ibundanya ingin berangkat haji menuju kota Makkah, lalu beliau pun bingung dengan apa harta beliau tidak punya untuk membeli unta yang dimana pada saat itu untuk pergi haji, yaitu adalah bagaimana tata cara membawa perbekalan, yaitu dengan memakai kendaraan berupa unta. Oleh karenanya beliau memberi seekor lembu, yang dimana lembu tersebut beliau buatkan kandang di atas bukit, yang dimana tatkala saat beliau itu berangkat ke atas bukit, lalu membawanya kembali itu lembu ke bawah untuk memberikan makanan. Lembu itu tersebut diangkat dari bawah ke atas bukit, besoknya dari bawah ke atas bukit, bukit ke bawah ke atas bukit, lalu sebagainya, hingga berjalan 8 bulan lamanya. Sehingga tak terasa lembu tersebut yang tadinya masih kecil, hingga tiba-tiba lembu tersebut beratnya mencapai 100 kg. Sampai orang-orang pada masa tersebut di Yaman mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh si Uwais sudah gila ternyata.
Kenapa dia membeli seekor lembu lalu membuatkan kandangnya di tebing, lalu membuatkan kandangnya itu ada di sebuah bukit, padahal bukit itu jauh. Ngapain beliau jauh-jauh membuat kandang? Akhirat singkat cerita, ternyata Uwais Al-Qarni itu sudah merasa kuat karena mengangkat seekor lembu tersebut yang sudah beratnya mencapai 100 kg. Dan Uwais Al-Qarni akhirnya mengajak ibundanya untuk berangkat haji bersama-sama dengan cara ibundanya digendong sampai kota Makkah. Sesampainya mereka berdua di depan hadapan Ka'bah, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terucap pada lisan Uwais Al-Qarni, dia hanya berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa ibuku." Lalu bertanyalah ibundanya mendengar hal tersebut, Uwais, kenapa engkau hanya berdoa untuk Allah mengampuni diriku saja? Bagaimana doa engkau untuk dosa-dosamu? Kenapa engkau tidak meminta bahwasanya Allah agar mengampuni dosa-dosamu, wahai Uwais? Faqala Uwais, lalu Uwais Al-Qarni berkata, menjawab perkataan daripada ibunya, "Wahai ibuku, cukuplah bagi aku mendoakan agar ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bahwasanya aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ibu ridho terhadap diriku ini, wahai ibuku." Subhanallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itu merupakan sebuah ketulusan doa dari Uwais Al-Qarni, yang dimana dengan kebaktiannya ia terhadap ibundanya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya dia, yang dimana ia memiliki penyakit, yaitu penyakit sopak. Tubuhnya itu penuh dengan belang-belang, dan Allah meninggalkan semua belang-belang di tubuhnya kecuali satu, yaitu ada yang berada di tengkuk dan telapak tangannya. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya Nabi SAW, yang nantinya Nabi SAW tersebut memberitakan kepada para sahabat, yang dimana para sahabat tersebut ketika ingin mencari Uwais Al-Qarni di mana, yaitu dengan tanda di telapak tangannya. Subhanallah. Uwais Al-Qarni tidak dikenal di negerinya, sehingga jikalau seandainya berkata Uwais Al-Qarni di negerinya ketika itu merupakan seseorang yang tidak dikenal, masturun fid dunya wa masyhurun fis sama, akan tetapi Uwais Al-Qarni meskipun tinggal di daerah Yaman, tapi di kota Makkah Nabi Muhammad SAW memberitakan kebaikan tentang Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di alam langit, yang dimana beliau memerintahkan kepada para sahabat, yang dimana memesankan pula kepada sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, yang dimana alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala wa qudratihi, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Uwais Al-Qarni, yang dimana mereka berdua meminta doa kepada Uwais Al-Qarni tersebut. Dan Uwais Al-Qarni ketika itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan sampai orang-orang tahu, cukuplah engkau saja yang tahu keberadaanku, dan jangan sampai orang-orang tahu tentang keberadaanku." Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebuah cuplikan kisah tentang Uwais Al-Qarni, yang dimana beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, sehingga meskipun di dunia tidak terkenal, tapi namanya terkenal di langit, dan doanya sangatlah mustajab, yaitu sangatlah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mestilah mencontoh kepada beliau. Dengan sebab apa? Dengan sebab berbaktinya ia kepada ibundanya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, bulan-bulan, tahun ke tahun,
yaitu dengan cara memproyeksikan diri kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin ini saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.